Baik, ini baru satu ya. Nah, tenang, tenang. Nah, sekarang kita turunkan dengan persoalan-persoalan. Diuji dulu, diuji. Ya Allah, kenapa nggak boleh Tuhan itu punya serikat? Kan gampang-gampang aja misalnya menentukan Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Misalnya ada 3 jenis Tuhan, atau 4 jenis, atau 5 jenis, dan sebagainya. Semua saling punya peran. Maka Allah kemudian meminta kita untuk menggunakan logika kita yang paling dalam. Kalau bahasa tingginya, aku berikan kamu akal untuk mencerna. Coba kamu pikirkan. Maka turunkan Quran, diturunkanlah oleh Allah Quran surah ke-21 Al-Anbiya, di ayat ke-22. Ya, coba ingat teman-teman. Kalau kita korelasikan dengan Quran surah 42 Asy-Syura ayat 11 di pembukaannya, masih ingat? Fatirus samawati wal ard. Dialah Allah yang mencipta, yang mengatur, menjaga langit dan bumi. Tetap seimbang, ya kan? Dalam kehidupan. Menguasai itu semua. Sekarang lihat Quran surah ke-21 ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Coba lihat ya, Quran surah Al-Anbiya ayat 22. Coba Anda berpikir dengan jernih, kata Al-Quran. Ya, jangan libatkan dulu emosi dan sebagainya, berpikir dengan jernih. Kalaulah dalam pengelolaan langit dan bumi itu terdapat lebih dari satu Tuhan yang tidak tunggal tadi, banyak Tuhannya, 2kah, 3kah, 4kah, 5kah, dan sebagainya, lafasadata, tentu akan terjadi potensi-potensi ya kerusakan dalam pengaturan itu. Potensi-potensi yang menyebabkan tidak teraturnya, bahkan benturan-benturan, bahkan kerusakan yang terjadi. Ya. Karena apa? Sesuatu yang lebih dari satu, ini menunjukkan pikiran-pikiran yang tidak sama, kan? Ya, konsepsi yang tidak serupa. Boleh jadi ada perbedaan pendapat. Saya dengan Anda di sini, di Zoom ini ada berapa banyak. Yang di YouTube juga terhubung, yang tidak masuk Zoom misalnya, yang belum tahu, ada di YouTube. Saya dengan kawan-kawan saja beberapa ini, mungkin seleranya berbeda. Dari warna saja, si A senang biru, si B senang putih, si C senang merah, dan sebagainya. Ya kita lihat, dari makanan saja coba. Yang ini suka A, ini suka B, ini suka C, dan sebagainya. Dari segi menata aktivitas aja udah beda. Coba di keluarga, saat bangun. Kan masing-masing punya arah yang berbeda. Ini pengen wudhu dulu, ini pengen duduk dulu, ini pengen minum dulu, dan sebagainya. Ya, bisa nggak Anda bayangkan? Kalau kemudian Tuhan lebih daripada 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Dan saat yang bersamaan, semuanya mengatur alam semesta. Dan punya pandangan yang berbeda. Bisa dibayangkan nggak bagaimana hal yang terjadi kepada alam? Ya, kata Tuhan yang satu, ini penduduk Bekasi ini, waduh, ada yang nggak mau ibadah kepada kita nih. Aku hukum saja. Ya, itu Tuhan hukuman. Kata Tuhan kasih sayang, jangan dulu tuh, jangan dulu. Karena di antara keluarganya ada yang minta rahmat juga tuh, minta ampunan. Ya, atau yang kata Tuhan yang satu lagi, nggak bisa. Kita kasih pelajarannya dulu, kasih halilintar misalnya kan, supaya mereka mengerti. Anda bayangkan sesama Tuhan beda pendapat. Kalau Tuhannya ribut, kemudian terjadi keributan antar Tuhan, apa yang terjadi pada alam semesta? Tuhan yang satu minta kirim badai, Tuhan yang satu jangan kirim dulu ya. Terjadi sesuatu, pergolakan. Kalau terjadi pergolakan antar Tuhan, apa yang terjadi kepada alam semesta? Kata Allah, la fasadata. Ini bisa rusak alam semestanya. Nah, ini cara berpikir kita mesti logik juga. Jadi Al-Quran menampilkan pikiran jalan berpikir yang benar, ya kan? Untuk membangun sebuah persepsi bagi kita. Jadi kalau ada konsepsi mengatakan Tuhan lebih daripada satu, itu pasti dipertanyakan, mesti diuji. Mesti diuji tingkat kebenarannya.